Di masa ini, globalisasi semakin meluas dan teknologi juga semakin berkembang. Hal ini tentu berdampak pada banyak bidang, salah satunya bidang kepolisian. Perkembangan ini juga membantu penyelesaian kasus-kasus yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah kasus Carol Bonnet. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Pada tahun 1978, di kota Omaha, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria parubaya. Penemuan ini terjadi di sebuah apartemen dalam keadaan tanpa busana, dengan luka tusuk di bagian torso pada abdomen. Yang lebih menghebohkan adalah keadaan apartemen yang tidak memiliki tanda-tanda pembobolan atau masuk secara paksa, dan mobil milik korban pun diketahui menghilang. Kemudian, diketahui bahwa korban adalah seorang pegawai di sebuah rumah sakit Clarkson di Omaha bernama Carol Bonnet. Pria parubaya ini berusia 61 tahun yang dilaporkan menghilang selama 2 hari. Dikabarkan menghilang karena tidak datang bekerja tanpa kabar. Diketahui ia bukan tipikal pegawai yang akan menghilang tiba-tiba. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kecurigaan bagi rekan kerjanya di rumah sakit. Setelahnya, manajer dari apartemen tempat Bonnet tinggal segera pergi ke unit tempat tinggal untuk mengecek pada tanggal 17 Oktober 1978 setelah ditelepon oleh salah seorang temannya yang khawatir akan kondisi Bonnet. Namun, saat mengetuk pintu, ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari dalam unit itu. Merasa tidak ada orang di tempat, manajer tersebut pun mengecek melalui jendela. Ia mengintip dan menemukan sesosok mayat dalam keadaan telungkup dan tidak mengenakan apapun. Dengan segera, ia melaporkannya kepada pihak berwajib dan dilakukan pemeriksaan. Bonnet tinggal sendiri di apartemen tersebut. Tetapi, saat polisi melakukan penyelidikan, ditemukan adanya kabel telepon yang terputus, koran-koran yang berserakan, puntung rokok, dan beberapa kaleng bir kosong. Bonnet dikenal sebagai orang yang rapi, namun saat ditemukan apartemennya dalam kondisi berantakan yang mana diketahui sebagai bentuk perlawanan saat ia akan diakhiri hidupnya oleh pelaku. Karena ditemukan pula tanda-tanda bahwa Bonnet mengalami kesulitan sehingga tidak dapat meminta bantuan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Bonnet telah meninggal selama kurang lebih 48 jam. Ditemukan juga beberapa bukti, yaitu bukti sidik jari dan jejak telapak tangan di bagian kamar mandi, lemari obat, 3 buah handuk di dekat tubuh korban ditemukan yang mana berisi kotoran dan rambut, puntung rokok, serta koran, kaleng bir dari tempat sampah dan wastafel dapur, dan juga sebuah note. Note ini berisi seperti ejekan yang mana berisi "I'm living this crime with only one clue. Find it yourself, pig. Die, pig. Helter." Atau dalam bahasa Indonesia, saya meninggalkan bukti kejahatan ini hanya dengan satu petunjuk. Temukan sendiri, babi. Matilah, babi. Helter atau tempat penampungan. Berdasarkan sidik jari dan telapak tangan, disimpulkan bahwa pelaku menghilangkan jejak dengan mencuci tangan dan beberapa bukti lainnya serta membasuh darah setelah melakukan pembunuhan. Mobil milik korban juga menghilang dan diduga digunakan oleh pelaku untuk kabur. Selain itu, di TKP tidak ditemukan dompet Bonnet atau uang tunai apapun di dalam apartemennya. Kemudian, mobil milik Bonnet ditemukan di daerah Illinois pada 19 Oktober 1978, yang mana menambah bukti yaitu laten print dan puntung rokok yang ternyata sama dengan ditemukan di apartemen milik Bonnet saat kejadian. Di mobil tersebut ditemukan juga plat nomor dari Illinois yang dilaporkan dicuri pada tanggal 16 Oktober di tahun yang sama. Namun, tak ada bukti lebih lanjut yang bisa dikumpulkan dan tidak ada bukti yang menunjukkan identitas pelaku. Hal ini dikarenakan belum berkembangnya teknologi yang memadai pada masa itu, serta bidang forensik yang masih belum semaju saat ini. Seluruh upaya dilakukan dengan mencocokkan sidik jari lokal dan di seluruh negara dengan file-file yang tersimpan bahkan hingga ke agensi di luar Nebraska. Lama waktu berlalu, kasus ini masih belum menemukan titik terang hingga akhirnya menghilang dari telinga publik. Tahun berganti dan teknologi terus berkembang di seluruh dunia.
Perkembangan ini berpengaruh terhadap banyak bidang, termasuk bidang kepolisian. Di tahun 1999, mulai diperkenalkan adanya sistem identifikasi sidik jari yang lebih maju, yaitu Integrated Automated Fingerprint Identification System atau IAFIS milik FBI. Teknologi IAFIS ini adalah sebuah pusat penyimpanan yang berisi informasi dari riwayat kriminal, termasuk DNA, sidik jari, dan riwayat hidup dari banyak daerah. Daerah ini mencakup lembaga lokal, negara bagian, dan juga federal. Sehingga, kasus-kasus yang telah lama tenggelam atau disebut cold case mulai kembali diselidiki ulang dengan teknologi terkini. Kasus Carol Bonnet juga menjadi salah satu dari cold case yang kembali diselidiki. Bagaimana kronologinya? Di tahun 2008, setelah lebih dari 30 tahun kasus ditemukannya Bonnet, pihak kepolisian dari Omaha kembali mengadakan penyelidikan baru pada kasus tersebut. Nah, ada seorang teknisi, Laura Casey, dan salah satu petugas cold case, Doug Harold, yang ditugaskan untuk menangani kasus Bonnet. Mereka segera melakukan identifikasi sidik jari laten menggunakan IAFIS ini. Dan kalian tahu, dari kasus yang berusia 30 tahun ini, kemungkinan sidik jari untuk perbandingan dapat dikembalikan dalam waktu 5 jam. Setelahnya, penelitian dilakukan terhadap para kandidat pelaku dengan membandingkan dari jejak telapak tangan yang ditemukan saat penyelidikan kasus pertama kali. Laura Casey yang menjalankan identifikasi ini akhirnya menemukan bahwa jejak tersebut positif sebagai milik Jerry Watson. Ternyata, di antara bukti yang terkumpul, ada satu lagi bukti yang akhirnya menjawab identitas pelaku. Mau tahu apa? Ada sebuah selembaran yang berisi sebuah coretan dengan tinta biru. Setelah diamati, coretan itu ternyata di baliknya ada tulisan Jerry W. Hasil ini didapatkan oleh Harold saat meninjau kembali bukti-bukti asli yang telah ditemukan. Jadi, tidak hanya berharap pada hasil identifikasi sidik jari saja. Dari bukti-bukti tadi, Harold meninjau kembali bukti-bukti dan melengkapi bukti dengan ditemukannya tanda tangan Jerry W. Ditulis dengan tinta biru dan kemudian dicoret di pinggir koran Thrifty Nickel. Bukti inilah yang sempat disinggung oleh Jerry pada catatan yang ditinggalkan di TKP, yang mana menjadikan Harold semakin gencar mencari bukti untuk menjeratnya. Sebelumnya, juga sudah dijelaskan kalau IAFIS ini juga menyimpan riwayat hidup seseorang. Dari sini ditemukan bahwa Jerry Watson tinggal di sebuah tempat yang jaraknya hanya beberapa blok dari tempat mobil Bonnet ditemukan. Nah, penemuan keterangan-keterangan yang menjerat Jerry tepat pada waktunya. Kenapa? Karena pada saat itu ia sedang berada di tahanan atas tuduhan kasus perampokan di Illinois. Inilah kenapa data miliknya juga tersimpan di IAFIS. Sedikit cerita mengenai latar belakang Jerry. Ia merupakan seorang pria yang tumbuh besar dan tinggal di daerah Cicero, Illinois. Saat dewasa, ia telah beberapa kali berpindah hingga setelah pembunuhan itu, ia sempat tinggal di Missouri pada 1977 dan di Florida pada 1979 dengan nama samaran. Lalu, diketahui pula riwayat perjalanan Jerry, yaitu pada musim gugur bulan Maret 1978, ia pergi ke Omaha untuk mengunjungi kerabatnya yang tinggal sangat dekat dengan apartemen Bonnet. Dari sini, semakin kuatlah bukti untuk menjerat Jerry. Sempat dibacakan juga laporan polisi dari para saksi yang telah diwawancarai saat penyelidikan tahun 1978 sebagai bukti oleh pembela. Disebutkan bahwa Bonnet sendiri sering mengunjungi bar lokal dan sering mengajak pulang pria ke apartemennya setelah membelikan minuman. Tak hanya itu, Bonnet juga mengizinkan pria-pria itu untuk tinggal bersamanya dan membiarkan mobil miliknya digunakan oleh mereka. Pada 2 Desember 2009, Harold pergi mendatangi Jerry ke penjara Omaha untuk menanyakan beberapa hal serta mengambil sampel DNA untuk mendapatkan bukti valid. Tapi, kalian mau tahu sesuatu? Saat sedang diwawancarai oleh Harold di penjara, Jerry sempat mengejeknya dengan mengatakan, "Saya tahu Anda tidak dapat memiliki bukti yang mengatakan saya melakukannya. Kamu tahu, karena aku tahu aku tidak melakukannya."
Jerry? Yes. Okay, Jerry Watts, I'm Doug Hurrout. How you doing? Areas that you might have gone after 77. You know, I came to Omaha. I was able to identify that he had lived in Omaha. I know you can't have evidence that said I did it, you know, because I know I didn't do that, you know. Ini seperti sebuah tantangan terbuka terhadap Harold. Wawancara juga dilakukan dengan anggota keluarga termasuk ibu dari Jerry. Dakwaan terhadap Jerry pun dijatuhkan pada tanggal 15 November 2010 dengan tuntutan pembunuhan tingkat pertama dan penggunaan senjata tajam mematikan untuk melakukan tindak kriminal. Karena terdapat informasi yang diubah, pengajuan kembali dilakukan pada 11 Juli 2011 dan Jerry dituntut dengan pembunuhan tingkat pertama, baik direncanakan atau sebagai kejahatan pembunuhan selama percobaan atau tindakan perampokan, dan penggunaan senjata mematikan untuk melakukan tindak kriminal. Sidang juri kemudian dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 25 Agustus 2011 dengan saksi yang dihadirkan. Namun, saksi hanya ada beberapa karena kasus yang sudah lama. Selama persidangan pun, Jerry tetap menolak dan mengklaim bahwa tidak ada cukup bukti untuk menuntut dirinya. Ia juga merasa haknya untuk menghadirkan saksi pembela ditolak dan tidak dapat memberikan pembelaan yang selengkap. Hal ini sebenarnya dikarenakan semua saksi pembela asli yang diduga sudah meninggal dan tidak lagi tersedia atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, Jerry mengagaskan dan mengajukan pembatalan persidangan. Namun, tentu saja hal ini ditolak karena bukti valid sudah banyak ditemukan. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Jerry berhasil dituntut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tepatnya pada 17 Oktober 2011, 33 tahun setelah penemuan mayat Bonnet. Tentunya yang diterima Jerry adalah pembunuhan tingkat pertama dan penggunaan senjata mematikan untuk melakukan tindak kriminal. Setelah mendengar cerita tersebut, kita tentunya semakin menyadari peran penting yang dimainkan teknologi dalam mengusir penjahat berbahaya dan pentingnya teknologi dalam menyelesaikan banyak kasus. Oleh karena itu, semakin berjalannya waktu, diharapkan kasus-kasus seperti cold case dapat diselesaikan. Segitu aja bahasan kita kali ini. Buat kalian yang punya dan ingin cerita horor atau misteri kalian gue ceritakan, boleh kirim ke email di bawah sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan. Adios.